selamat beribadah di minggu pertama Advent. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Sortina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Advent artinya kedatangan. Gereja mengartikan bahwa Advent adalah untuk menyatakan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuhan yang akan datang. Minggu-minggu Advent merupakan masa persiapan bagi orang Kristen untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangannya yang pertama kali telah terjadi melalui kelahiran Yesus di Bethlehem yang dirayakan pada hari Natal. Perayaan ini terus mengarahkan jemaat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali, yaitu pada akhir zaman. Advent dirayakan selama 4 minggu sebelum Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin Advent. Di minggu Advent pertama ini, kita menyalakan lilin berwarna ungu yang disebut lilin nubuatan atau lilin pengharapan. Simbol minggu Advent seperti yang terdapat pada kain mimbar dan stola GPIB adalah salib, jangkar yang menunjuk pada penantian yang penuh pengharapan. Pengharapan adalah sua atau jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Dengan pengharapan dan iman, orang percaya tetap menanti kedatangan Yesus Kristus, sebab Dia setia dan akan menggenapi janji-janjinya bagi umatnya. Dengan penuh pengharapan, mari kita nyalakan lilin Advent yang pertama dengan menyanyikan dari Gita Bakti 127 baitnya yang pertama. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, kami bersyukur bahwa dari hari ke hari Engkau terus memelihara kami dengan berkat-Mu. Saat ini kami datang untuk beribadah, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa bahwa kami telah berdosa kepadamu dan menyakiti sesama kami manusia. Kami hanya berharap pada anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kepadamu-lah kami memohon pengampunan ya Bapa, sebab Engkaulah Allah Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan penuh rahmat. Kiranya di dalam Roh Kudus kami terus dibaharui dengan kuasa-Mu yang menuntun kami untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau lengkapi kami dengan
agar kuasa hikmat-Mu yang menuntun kami dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh dapat kami renungkan dengan benar. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk di Minggu Advent yang pertama. Luar biasa kasih sayang dan berkat Tuhan bagi kita yang senantiasa menjaga dan memelihara kita. Nah, keluarga yang terkasih, biasanya
kita berpandangan bahwa kita akan mampu membantu sesama yang membutuhkan ketika kita berada dalam kondisi mapan atau berkelimpahan. Ini yang terkadang membuat kita berpikir, nanti kalau gaji saya sudah banyak, saya akan bisa membantu orang. Atau kalau usaha saya untung besar, baru saya menjadi donatur. Atau nanti kalau saya sukses atau kaya, baru saya jadi dermawan. Begitulah biasa yang kita pikirkan dan yang kita ungkapkan. Nah, benarkah pandangan ini? Jemaat-jemaat di wilayah Makedonia bukan jemaat yang kaya. Mereka sedang berada dalam penderitaan dan kondisinya sangat miskin dalam pembacaan kita tadi dalam ayat 2. Namun dalam kondisi yang sangat sulit itu tidak menghalangi mereka untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kondisi mereka yang sulit tidak dijadikan alasan untuk menolak terlibat dalam kegiatan membantu sesama yang membutuhkan. Malah mereka yang meminta, mereka yang mendesak Paulus supaya mereka bisa terlibat dalam pelayanan kasih untuk membantu jemaat di Yerusalem, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem dalam kemiskinannya. Dalam kondisi yang sangat miskin dan menderita, jemaat-jemaat di Makedonia mengumpulkan bantuan. Karena itu Paulus menyebut mereka kaya dalam kemurahan, ayat 2. Karena mereka dengan rela membantu, mereka memberi melampaui kebutuhan mereka memberi kepada Allah dan juga mau mendukung pekerjaan pelayanan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Yerusalem sehingga jemaat-jemaat harus memberikan bantuan kepada mereka? Jemaat di Yerusalem pada waktu itu sedang mengalami kemiskinan dan juga bencana kelaparan. Kita bisa baca dalam Roma 15 ayat 26, Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dan juga Galatia pasal 2 ayat 9 sampai 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang atau jemaat Kristen di Yerusalem sedang membutuhkan bantuan dari saudara-saudara seiman mereka yang ada di luar Yerusalem. Oleh karena itu, jemaat-jemaat di Makedonia tergerak untuk membantu mereka, dan Paulus juga mengharapkan agar jemaat di Korintus segera menyelesaikan bantuan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab mereka dan juga sudah mereka penuhi untuk mereka lakukan. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, jemaat-jemaat Makedonia yang menderita dan sangat miskin ini menjadi teladan bagi kita dalam hal memberi bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Mengapa? Ini pertanyaan yang penting buat kita. Mengapa mereka mampu untuk memberikan bantuan padahal mereka serba kekurangan? Ini ada beberapa alasan, ada 4 alasan yang disampaikan oleh Paulus dan juga kiranya menjadi sikap kita sebagai orang Kristen dalam tindakan kita untuk membantu orang lain atau untuk terlibat dalam pelayanan kasih. Sikap yang pertama adalah pelayanan kasih harus didasarkan pada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian dan kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dalam pembacaan kita, kasih karunia Allah di ayat 9 itu digambarkan dengan kesediaan Yesus Kristus yang memberi dan mengorbankan dirinya agar dia miskin supaya kita menjadi kaya.
Dia mati untuk menyelamatkan kita. Jadi Yesus Kristus menjadi teladan buat kita dalam hal memberi dan berkorban. Artinya pelayanan kasih yang kita lakukan adalah sikap iman kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan yang sangat bernilai itu, yang sangat indah itu, yang sangat besar itu. Itulah yang mendorong kita untuk membantu atau terlibat dalam pelayanan kasih. Karena keselamatan yang kita peroleh itu memotivasi kita sehingga kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kesusahan mereka. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi dan menyelamatkan kita, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi dan membebaskan kita, maka kita juga ingin menyatakan kasih itu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua yang ingin kita renungkan adalah tujuan dari pelayanan kasih ini. Kalau tadi dasarnya, yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya adalah sebagai pemberian kepada Allah atau persembahan kepada Allah. Dan dalam pembacaan kita, ayatnya yang kelima, pemberian kepada Allah itu dimengerti dengan menopang pelayanan atau menopang para hamba Tuhan dalam pelayanannya, termasuk menopang pelayanan kasih bagi orang-orang atau jemaat yang sedang berada dalam kesulitan. Jadi pelayanan kasih ini pertama-tama merupakan persembahan atau pemberian kepada Allah. Allah ingin kasih itu tidak saja ditujukan kepada dirinya, tetapi juga ditujukan kepada sesama. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasih kepada Allah kita buktikan dengan kasih kepada sesama manusia. Matius 25 ayat 40, Yesus menyampaikan, jikalau kita mengasihi atau melayani saudara yang paling hina, maka itu berarti kita sudah mengasihi dan melayani Yesus Kristus. Begitu juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Dan yang ketiga adalah kerelaan dan atau keikhlasan. Kita memberi bantuan bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita terpaksa, atau bukan karena paksaan dari seseorang. Salah satu sikap iman yang dewasa atau matang adalah kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan kerelaan dan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Ada inisiatif untuk melakukan tanpa harus dipaksa. Kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita diberkati oleh Allah. Karena itu dengan kerelaan kita ingin melakukan kehendak-Nya. Kadang-kala kita berpikir begini, kita memberi supaya kita juga diberi, atau kita memberi supaya kita menerima, atau saya membantu supaya lain kali kalau saya memerlukan bantuan, saya juga dibantu. Itu bukan sikap iman orang Kristen. Sikap iman orang Kristen adalah kerelaan atau keikhlasan dalam memberi, dan kita berikan itu dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian yang keempat adalah kemurahan. Buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya, ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai orang percaya adalah kemurahan hati. Galatia 5 ayat 22. Kemurahan hati tidak bergantung pada kondisi miskin atau kaya, pada kondisi senang atau susah.
Kemurahan hati bergantung pada motivasi dan sikap yang benar, yaitu belas kasih kita untuk menolong sesama yang menderita. Kita prihatin, kita iba, kita kasihan, kita sedih melihat sesama kita yang menderita. Kita ingin sesama kita yang menderita itu terbebas atau keluar dari penderitaan yang selama ini mengikat dan membuat kesulitan besar dalam kehidupan mereka. Kita ingin sesama kita terbebas dari penderitaan mereka. Inilah yang dimaksud dengan Rasul Paulus dengan kalimat kaya dalam kemurahan. Keluarga yang diberkati Tuhan, Liu Senglang dari negara Cina telah membantu lebih dari 100 mahasiswa miskin supaya dapat lulus kuliah. Sebanyak 212 juta ia sumbangkan untuk membantu para mahasiswa miskin tersebut. Siapa Liu Senglang ini? Apakah dia orang yang kaya raya? Ternyata tidak. Liu Senglang hanyalah seorang pemulung, pemungut barang bekas. Selama 20 tahun lebih, ia mengirimkan hasil memulungnya melalui kantor pos untuk membantu para mahasiswa yang miskin supaya mereka bisa menyelesaikan kuliah mereka. Di usia 93 tahun, Liu Senglang meninggal dunia. Namun, kemurahan hatinya tidak mati. Dia menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk juga bergerak, bertindak, bermurah hati menolong orang-orang yang membutuhkan. Jemaat-jemaat di Makedonia bisa melakukannya dan sudah menjadi teladan buat kita dalam pelayanan kasih. Liu Senglang, seorang pemulung, juga sudah membuktikan kasihnya, membuktikan kemurahan hatinya. Maka kita sebagai umat Allah yang sudah menerima anugerah terbesar, anugerah yang sangat berharga yaitu keselamatan, pastilah kita juga dapat melakukannya. Tentu bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi berdasarkan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Semoga kasih karunia Allah senantiasa kita nampakkan dalam kehidupan kita dan kita persembahkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, mereka boleh merasakan kasih dan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, padamu kami bersyukur di saat ini kami boleh memasuki minggu yang pertama merayakan Advent. Advent yang pertama sudah kami alami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang waktu di kehidupan yang Engkau karuniakan. Dan ketika firman-Mu diberitakan untuk mengingatkan kami terus memberi diri kepada Tuhan dan juga dalam pelayanan kepada sesama, kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Allah yang Maha Kasih, mari Tuhan, Engkau lawat seluruh dunia ini, negara kami Indonesia yang masih saja berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati usaha-usaha pemerintah kami Bapa. Tuhan berkati setiap satgas atau gugus tugas COVID supaya terus menegakkan kedisiplinan untuk pencegahan dan pemutusan penyebaran pandemi ini. Dan biarlah langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kami boleh mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia diberikan kesadaran untuk mendukung setiap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk pencegahan dan pemutusan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan juga mau bekerja sama, tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, tetap memelihara kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami semua elemen bangsa tetap bersatu untuk melewati masa-masa sulit ini secara bersama-sama dalam persaudaraan yang sejati. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau juga memberkati pemerintah-pemerintah daerah. Kami doakan secara khusus pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Kiranya Tuhan pakai mereka juga untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat yang mereka pimpin, ya Tuhan. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka sekalian, Bapa. Kami doakan gereja-gereja-Mu yang juga terus berjuang di dalam pelayanan bersama, melayani jemaat Tuhan, juga melayani masyarakat. Kiranya kami terus diberikan kesetiaan, sukacita, kerelaan dalam melayani Engkau, menghadirkan kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap orang yang membutuhkannya, Tuhan. Secara khusus di GPB Peniel di Widyobra ini. Mari Bapak Engkau berkati kami semua, para pelayan-Mu, seluruh presbiter, pengurus keenam Pelkat, pelayan PPT, BPPJ, karyawan kantor gereja, Satgas COVID-19, panitia. Tuhan berkati kami dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, sehingga sukacita, ketulusan, kerelaan menjadi motivasi kami untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah para pelayan yang melayani pada saat ini, presbiter bertugas,
pemain musik, pemandu ujian, multimedia. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam kehidupan dan keluarga, sehingga dalam kehidupan dan keluarga mereka senantiasa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Dan seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini Tuhan, mari Engkau berkati mereka satu persatu Bapa. Engkau lengkapi mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Kau berikan rezeki dari setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kau topang mereka dalam setiap pergumulan hidup yang dirasakan. Kau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau melawat dan menghiburkan mereka yang berduka, ya Tuhan. Dan kami doakan secara khusus saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kami berdoa untuk Gerald Aviano Subakti, Hutagaul, Betty Indawati Hutagaul, Davin Nathan Solaulu. Tuhan memberkati kehidupan mereka satu persatu dengan kesehatan, dengan kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah setiap langkah kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing, agar mereka juga terus menampakkan kehidupan yang taat kepada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selalu
terangi jalanmu. Kuat dan teguhlah, jangan takut dan gentar. Tuhan ada di hatimu dan bersamamu selalu. Tiada yang dapat menekanmu, tiada yang dapat menghancurkanmu. Dia akan menjagamu selalu. Kasih-Nya, kuasa-Nya membebaskanmu. Jangan takut dan gentar. Dia selalu bersamamu dan terangi jalanmu. Dan teguhlah, jangan takut dan gentar. Tuhan ada di hatimu dan bersamamu selalu. Kuat dan teguhlah, Tuhan ada di hatimu dan bersamamu selalu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan. Kita Bakti 81 bait 1 dan 3. Allah sumber kemurahan. Puji nama Tuhan.
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Ya Kristus, Engkau telah berkorban bagi kami. Sudah selayaknya lah kami bersyukur melalui persembahan syukur yang kami bawa hari ini. Terimalah ya Tuhan, dan berkati para pelayan dan gerejamu untuk menggunakannya sesuai kehendak. Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Inti Sari Warta, Minggu 29 November 2020. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi. sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Lanjutkanlah kehidupan setiap saat untuk terus memberitakan Injil melalui kehidupan dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Datangnya dari sudut
Firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi